Papua Merdeka minta dukungan 195 negara PBB hingga minta senjata rudal Papua jadi the next Ukraina. Saya terus mengikuti perkembangan yang ada di tanah Papua. Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas. Ini tolong digarisbawahi. Secara tegas, ini tolong digarisbawahi. Di malam sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam pada saat rapat di Istana bersama Kapolri, Kabin, dan Menko dan Panglima TNI untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum dan pelaku tindakan anarkis serta rasialis. Sahabat Bagi Media, aduh, bikin geger seantero dunia. Papua Merdeka kini meminta bantuan seluruh negara PBB untuk melawan negara Indonesia. Bahkan tetangga kita Australia yang kita tahu dahulu memerdekakan Timur Leste kini juga dimintai bantuan oleh Papua. Papua akan menjadi the next Ukraina jika terus berani melawan TNI. Jokowi semakin hari semakin geram melawan OPM yang sekarang mengklaim didukung oleh Australia bahkan Amerika. Bak sebuah negara, bahkan Papua mengaku punya intelijen yang sangat handal untuk melawan Indonesia. Bendera perang sudah berkibar di Papua. Kekalahan OPM akan segera tercetus. Ataukah justru Papua segera lepas karena manuver tetangga yang bermuka dua mulai bermunculan? Benarkah negara PBB akan kirimkan senjata hingga rudal ke Papua? Akankah Australia akan mengkhianati Indonesia dan mendukung separatis itu? Dan akankah Papua akan diinvasi oleh Indonesia karena pemberontakan yang tidak masuk akal ini? Mari kita bahas. Kabar sangat panas datang dari kelompok OPM Papua. Bagaimana tidak? Mereka mengklaim telah meminta bantuan persenjataan dan militer kepada negara-negara tetangga, bahkan kepada PBB. Organisasi terbesar di dunia, mereka juga mengklaim bahwa mereka memiliki intelijen tersendiri di dalam tubuh TNI Polri. Wow, omong kosong apa ini yang telah mereka lontarkan? Apakah ini benar-benar terjadi? Mimin kutip dari beberapa sumber berita mewartakan bahwa walaupun mereka OPM ini masih menyandra pilot Susi Air asal Selandia Baru, mereka pun ternyata juga mengaku bahwa mereka telah meminta bantuan persenjataan kepada pihak negara asal si pilot, yaitu Selandia Baru, bahkan juga Australia. Australia sebagai negara tetangga yang memiliki muka dua memang harus berhati-hati. Mereka ini masih menyandra pilotnya Selandia Baru. Tapi kok berani-beraninya meminta bantuan militer dan persenjataan kepada negara asal si pilot? Apakah ini memang benar-benar ada main? Ataukah cuma omong kosong mereka belaka? Lanjut. Sumber berita pun mewartakan bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, organisasi Papua Merdeka, mengklaim telah meminta bantuan persenjataan dan militer kepada Australia dan Selandia Baru. Bahkan, kelompok separatis ini kabarnya juga meminta agar negara-negara anggota PBB. Sudah pasti PBB tidak akan mendukung Papua. PBB diharapkan oleh OPM untuk turut mengirimkan bantuan militer dan persenjataan perang untuk melawan Indonesia. Tapi, kalau memang benar sampai mereka mendapatkan persenjataan dari negara-negara tetangga, ya, ini artinya memang benar-benar ada main, ada udang di balik bakwan. Dan kalau memang Selandia Baru mau membantu mereka, padahal pilot yang masih disandra, yang artinya ini pun benar-benar sebuah drama. Drama negara tetangga yang bermuka dua. Nah, lantas seperti apakah pernyataan lengkap mereka yang mengklaim telah meminta bantuan senjata dan militer dari Australia dan Selandia Baru?
Masih dari sumber yang sama, juru bicara TPN PB OPM yaitu mengaku meminta bantuan militer dan persenjataan itu diklaim untuk perlawanan dalam memerdekakan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia alias NKRI. Dan diketahui bahwa Sebi Sambo ini telah menyampaikan surat resmi permintaan bantuan itu ke internasional pada Jumat 21 April 2023 kemarin. Dan dalam surat itu, Sebi pun menerangkan alasan mengapa TPN PB OPM meminta bantuan militer dan persenjataan ke Australia maupun ke Selandia Baru. Ia pun menulis alasannya dalam surat itu bahwa pemerintahan Indonesia baru-baru ini menaikkan status perang, kemudian mengirimkan personil militer secara besar-besaran dan peralatan perang ke wilayah Dugama. Aduh, ya jelaslah, aneh-aneh saja Papua mau merdeka, padahal bagian dari kedaulatan Indonesia. Dan dalam surat itu, TPN PB OPM pun menyerukan kepada pemerintah Australia dan Selandia Baru untuk datang membantu kami dan mengirimkan tentara Australia dan Selandia Baru ke Papua dan memberikan senjata, amunisi granat, roket, dan peralatan telekomunikasi. Dan kemudian surat itu pun akhirnya ditandatangani oleh Kepala Urusan Luar Negeri dan Ketua Dewan Diplomatik TPN PB OPM yaitu Amatus Akuabowo, dan juga diklaim dikirimkan ke negara-negara anggota PBB lainnya seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa serta Uni Afrika. Jangan sampai negara-negara barat ikut campur dengan urusan luar negeri Indonesia. Dengan percaya dirinya, OPM mengatakan bahwa kami menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk memberikan bantuan yang sama kepada untuk mencari jalan kemerdekaan Papua Barat. Nah, kemudian selanjutnya ada kabar lagi yang cukup bikin kita menelan ludah. Dari OPM Papua yang mengklaim bahwa mereka sebenarnya memiliki intelijen rahasia di dalam tubuh TNI Polri. Nah, seperti apakah itu maksudnya? Apakah ini benar-benar terjadi? Mimin kutip dari republik.co.id, salah satu media Indonesia yang juga bukan kaleng-kaleng ini mewartakan bahwa kelompok OPM Papua mengklaim bahwa mereka memiliki sumber intelijen di internal Tentara Nasional Indonesia atau TNI maupun di dalam Polri. Juru bicara OPM yaitu Sebi Sambo ini pun mengklaim bahwa sumber intelijen yang ditanam di pihak Indonesia ini dapat memberikan data-data. Tak main-main, data-data yang diberikan itu pun katanya terkait dengan situasi strategi, operasi maupun laporan akhir dari suatu peristiwa kontak senjata yang dilakukan oleh TNI dan Polri di wilayah peperangan di Papua. Dan mereka menyebutkan bahwa sumber-sumber dari internal TNI maupun Polri itu disebut sebagai Papua Intelligence Service yang disingkat dengan PIS. Namun perlu kalian ingat, klaim-klaim mereka seperti ini jangan langsung dipercaya. Bisa jadi itu hanyalah omong kosong semata untuk membuat orang-orang seperti kita ini berpikir bahwa mereka berada di posisi yang lebih hebat dari kita Indonesia. Padahal sebenarnya tidak, dan mereka sebenarnya terpojok. Sahabat Bagi Media, nah, jadi bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.
Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good